Pagi yang dingin menyelimuti desa angker. Namun suasana pagi ini lebih sunyi dari biasanya. Para warga mulai berkumpul di sekitar rumah Arif dan Sari, berbisik-bisik dalam kecemasan. Kabar tentang hilangnya kedua pengantin baru itu sudah menyebar cepat, dan spekulasi bermunculan semakin memperkuat reputasi desa itu sebagai tempat yang angker. Pak Surya berdiri di antara kerumunan, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ia menggenggam erat tas kecil berisi sesaji dan berbagai benda mistis untuk perlindungan. Warga lainnya mulai bertanya-tanya apakah Pak Surya tahu sesuatu, atau jika ia bisa membantu mencari Arif dan Sari. Namun Pak Surya hanya menunduk, tampak murung dan penuh beban. Pak Surya, Bapak pasti tahu sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka seharusnya sudah pergi jauh dari sini? Bisik seorang warga, Bukarsa, yang sejak awal curiga akan hilangnya Arif dan Sari. Pak Surya hanya mengangguk pelan lalu berkata, Aku mencoba membantu mereka keluar dari desa ini tadi malam. Tapi mungkin sudah terlambat. Mereka mungkin sudah terlalu dalam berada di wilayah terkutuk. Warga desa lainnya tampak semakin gelisah mendengar kata-kata Pak Surya. Sejak dulu banyak cerita tentang wilayah terlarang di hutan yang mengelilingi desa itu, tetapi tak ada yang benar-benar berani menjelajahinya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui wilayah mana saja yang dianggap angker dan siapa yang menguasainya. Di tempat-tempat itu, mereka tahu bahwa kekuatan yang berada di luar pemahaman manusia menetap, dan roh-roh yang selalu mencari pengantin baru menunggu di dalamnya. Sebagian warga memberanikan diri untuk menyusuri hutan, berharap menemukan jejak yang bisa membawa mereka pada Arif dan Sari. Namun, setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan yang gelap dan dipenuhi kabut. Di bawah sinar matahari yang tersembunyi di balik pepohonan, mereka mulai menemukan tanda-tanda aneh. Jejak kaki yang tiba-tiba menghilang, ranting-ranting yang tersusun dalam pola-pola aneh, dan sesekali suara-suara samar yang menyerupai tawa atau bisikan. Di tengah perjalanan, Bukarsa berteriak, "Lihat ini, ada kain pengantin." Ia mengangkat secarik kain putih dengan pinggiran berenda, sama persis dengan gaun yang dikenakan Sari saat pernikahan. Warga yang melihatnya merasakan ketakutan menjalar, seolah-olah mereka sedang mendekati sesuatu yang sangat jahat. "Apakah mereka diculik?" bisik salah satu warga dengan gemetar. Namun tak ada yang bisa menjawab. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tak ada yang bisa kembali utuh dari hutan ini jika sudah melintasi batas tertentu. Warga desa lain mulai melangkah mundur, merasa tak ingin melibatkan diri lebih jauh. Pak Surya berdiri di pinggir hutan menatap dengan mata kosong ke dalam kegelapan yang menunggu. Dalam hatinya ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Arif dan Sari. Sebagai satu-satunya yang mengerti tentang roh-roh penguasa desa ini, ia tahu bahwa keduanya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap takdir yang mengerikan. Ia mengingatkan dirinya pada legenda yang diceritakan turun-temurun tentang roh yang menuntut pengorbanan pengantin baru sebagai hadiah untuk kekuatan mereka. Roh-roh ini seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang menyesatkan, menciptakan ilusi yang menggoda korban-korbannya. Pak Surya lalu berbalik dan melangkah cepat menuju rumahnya. Ia mengunci diri di dalam dan mulai menyiapkan ritual yang ia harap bisa membantunya mendapatkan petunjuk atau bahkan menyingkap rahasia hutan angker itu. Di dalam hutan, pada waktu yang bersamaan, Arif dan Sari merasa semakin terjebak dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka sampai di sana, dan semua ingatan mereka tentang jalan keluar perlahan menghilang. Mereka hanya tahu bahwa mereka terus berjalan, mengikuti suara samar yang terdengar seperti Pak Surya memanggil mereka. Sari yang mulai kehilangan kesadaran akan waktu, merasakan kepalanya berat, jantungnya berdebar tak teratur. Setiap suara di hutan tampak membisikkan namanya, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. "Mas, aku sudah tidak kuat," bisik Sari dengan suara parau. Ia terhuyung-huyung dan Arif dengan sigap memeluknya, mencoba menenangkan istrinya meskipun ia sendiri ketakutan. "Kita akan menemukan jalan keluar, sayang." "Aku janji," kata Arif, meskipun jauh di dalam hatinya ia merasakan bahwa janji itu mungkin mustahil dipenuhi. Mereka berdua
duduk di bawah pohon besar, mencoba beristirahat sejenak. Dalam kesunyian itu, Sari mendengar suara sayup-sayup yang memanggilnya, semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari seorang wanita tua, memanggilnya dengan nada penuh kelembutan, namun juga terasa mengerikan. Sari, Sari, kembalilah padaku, aku sudah menunggumu. Sari menggigil dan menutup telinganya berharap suara itu akan hilang. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar, hingga akhirnya ia mulai merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ketika ia membuka mata, sosok perempuan tua dengan wajah penuh keriput berdiri tak jauh darinya, tersenyum sambil menatapnya dengan mata yang kosong dan hitam. Kau sudah sampai, anakku. Ayo ikut aku. Kamu dan suamimu adalah milikku sekarang, kata perempuan itu dengan nada yang penuh kepuasan. Arif melihat ke arah perempuan tua itu dan segera berdiri mencoba melindungi Sari di belakangnya. Jangan sentuh kami hanya ingin pergi dari desa ini. Kami tidak menginginkan apapun darimu. Namun perempuan itu hanya tertawa kecil, suaranya menggema di antara pepohonan. Pergi? Tidak ada yang bisa pergi dari sini, nak. Kalian sudah terlalu dalam masuk ke wilayahku. Tanpa peringatan, perempuan itu mengulurkan tangan kurusnya, dan Arif merasakan tubuhnya melemah. Ia jatuh berlutut mencoba melawan pengaruh aneh yang membuat tubuhnya kaku. Sari berusaha memanggilnya, namun suaranya seolah terdengar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arif mencoba menoleh ke arah Sari, yang kini berdiri sendirian di hadapan sosok perempuan tua itu. Dalam kepanikan dan rasa putus asa, Sari meraih tangan Arif, mencoba menariknya. Namun, perempuan tua itu hanya tersenyum lebih lebar, semakin mendekati mereka dengan langkah-langkah yang pelan dan pasti. Ini adalah takdir kalian, pengantin baru. Takdir untuk bersamaku selamanya. Sari hanya bisa berteriak dalam hati, sementara tubuhnya terasa semakin berat dan perlahan-pelan diselimuti oleh bayangan hitam yang muncul dari tanah di sekitarnya. Kegelapan itu menyebar, menutupi keduanya hingga mereka kehilangan kesadaran. Pak Surya, yang sedang melakukan ritual di rumahnya, tiba-tiba merasakan angin dingin berhembus, memadamkan lilin-lilin di sekitarnya. Ia menatap lingkaran sesajinya yang tiba-tiba terasa hampa, seolah-olah keberadaannya tidak lagi terhubung dengan alam ini. Tidak, gumam Pak Surya, menyadari bahwa ia telah terlambat. Arif dan Sari sudah berada di luar jangkauan, mereka sudah menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai hutan itu. Pak Surya merasakan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka tak akan pernah kembali, dan rahasia di balik hilangnya para pengantin di desa Angker akan tetap menjadi misteri yang menghantui, menunggu pengantin berikutnya yang cukup naif untuk menetap di sana. Keesokan harinya, ketika matahari terbit dengan redup, para warga yang kembali mencari di sekitar hutan hanya bisa menemukan jejak-jejak samar. Tak ada tanda-tanda yang jelas, tak ada petunjuk yang dapat mengarah pada keberadaan Arif dan Sari. Hanya kesunyian yang menjawab, menguatkan bahwa hutan itu telah menelan mereka tanpa jejak. Para warga pun kembali ke desa dengan hati yang penuh ketakutan. Di antara mereka hanya Pak Surya yang menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia tahu bahwa tak ada seorang pun yang akan percaya. Dan tak seorang pun yang akan benar-benar memahami kekuatan kelam yang menguasai desa Angker ini. Pagi di desa Angker terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Hilangnya Arif dan Sari yang tak dapat dijelaskan memicu keresahan di hati para warga. Mereka kini berbisik-bisik dengan cemas, saling menceritakan berbagai legenda desa yang selama ini hanya dianggap sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tetapi kini tak seorang pun yang berani meremehkannya. Pak Surya, yang masih didera rasa bersalah karena gagal melindungi Arif dan Sari, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun terkenal yang tinggal di desa sebelah. Dukun bernama Makrati ini dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh penunggu hutan. Pak Surya merasa bahwa Makrati adalah satu-satunya harapan mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kedua pengantin baru tersebut. Dengan langkah mantap meskipun hati penuh keraguan, Pak Surya menempuh perjalanan menuju rumah Makrati. Sepanjang perjalanan ia berdoa agar roh-roh penunggu desa tidak menghalanginya.
Setibanya di rumah Mak Ratih, Pak Surya disambut dengan keheningan dan hawa dingin yang menyelimuti sekeliling rumah. Pintu kayu yang tua dan berderit itu terbuka, menampakkan sosok Mak Ratih yang mengenakan kebaya hitam dengan mata tajam menatap Pak Surya. Aku sudah tahu alasanmu datang ke sini, Pak Surya. Kegelapan di desa kalian semakin kuat. Arif dan Sari telah menembus batas dunia ini, kata Mak Ratih dengan nada yang menakutkan. Pak Surya mengangguk perlahan, mencoba menahan perasaan takut yang merayap di dadanya. Mak Ratih, tolong bantu kami. Mereka masih muda, masih memiliki banyak harapan di depan mereka. Apakah ada cara untuk membawa mereka kembali? Tanyanya penuh harap. Mak Ratih hanya tersenyum tipis, kemudian mengajak Pak Surya duduk di ruang tengah rumahnya yang gelap dan dipenuhi aroma dupa. Di sana, ia mulai menyiapkan berbagai sesaji, lilin, dan cermin besar. Kita akan mencoba memanggil roh yang menguasai hutan itu. Tetapi ingat, hasil dari pemanggilan ini tidak bisa diprediksi. Mungkin kita akan menemukan Arif dan Sari atau justru sesuatu yang lebih buruk, ujar Mak Ratih dengan tegas. Mak Ratih lalu menyalakan lilin-lilin di sekitar cermin besar yang diletakkan di tengah ruangan. Ia mulai merapalkan mantra dengan suara pelan, namun semakin lama semakin keras. Suara itu bergema, terasa menghujam dalam ruangan yang penuh dengan asap dupa, hingga akhirnya bayangan hitam mulai muncul di permukaan cermin. Pak Surya menahan napas ketika bayangan itu mengambil bentuk seorang perempuan tua dengan mata merah menyala, sama seperti yang pernah dilihat oleh Sari di hutan. Aku tahu mengapa kalian memanggilku. Suara perempuan itu terdengar serak dan menakutkan, menggema di dalam ruangan. Pak Surya bergetar ketakutan, namun ia mencoba menguasai diri. Apakah kamu yang membawa Arif dan Sari? Di mana mereka sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan tua dalam cermin itu tertawa, suaranya terdengar seperti bunyi ranting patah yang disertai angin dingin. Mereka telah menjadi milikku. Desa ini sudah lama menunggak persembahan, dan mereka berdua adalah pembayar utang yang sempurna. Pak Surya merasa darahnya membeku mendengar pernyataan itu. Mak Ratih tetap tenang dan berusaha menawar dengan roh itu, mencoba mencari celah agar bisa membawa kembali Arif dan Sari. Mereka belum sepenuhnya menjadi milikmu, masih ada jalan untuk membebaskan mereka. Sebutkan syaratnya, kata Mak Ratih dengan tegas. Perempuan tua itu terdiam sesaat, seolah mempertimbangkan permintaan Mak Ratih. Ada satu cara, tetapi ingat harga yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi. Untuk menggantikan jiwa mereka, seseorang harus menyerahkan dirinya secara sukarela ke dalam kegelapan. Dan jika tidak ada yang mau, maka semua yang kau coba akan sia-sia, ucap roh itu sambil tertawa. Pak Surya menatap Mak Ratih yang tampak berpikir keras. Ia menyadari bahwa syarat itu terlalu berat, tetapi ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arif dan Sari. Pak Surya merasa berada di persimpangan. Bingung apakah ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengembalikan kedua pengantin muda itu atau membiarkan mereka tetap terjebak dalam kutukan desa ini. Pak Surya, keputusan ada di tanganmu. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan mereka, maka harus ada yang siap menjadi tumbal, bisik Mak Ratih. Pak Surya terdiam sejenak, mengenang masa lalunya dan rasa tanggung jawabnya terhadap desa dan warganya. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya mengangguk, memutuskan untuk menempuh jalan tersebut. Dengan tekad bulat, Pak Surya berdiri di depan cermin dan menyatakan niatnya. Aku bersedia menjadi gantinya. Biarkan Arif dan Sari pergi dengan bebas, dan aku akan menjadi milikmu. Perempuan tua dalam cermin itu tersenyum puas, dan tiba-tiba ruangan itu menjadi gelap. Lilin-lilin padam dan udara dingin menyeruak. Bayangan perempuan tua itu semakin mendekati cermin hingga hampir menembusnya, dan tangannya terulur mengundang Pak Surya untuk masuk. Pak Surya merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam cermin itu, seolah-olah ia kehilangan kendali atas dirinya. Pandangannya mulai kabur dan suara-suara berbisik memenuhi kepalanya, menggoda dan menakut-nakutinya. Di saat-saat terakhir, ia melihat wajah Arif dan Sari di dalam cermin, tampak ketakutan namun utuh. Pak Surya, jangan! Teriak Arif, wajahnya menunjukkan rasa putus asa. Namun, Pak Surya hanya mengangguk, tersenyum tipis sebelum akhirnya masuk ke dalam cermin, meninggalkan dunia ini selamanya.
Arif dan Sari merasa ada kekuatan yang membebaskan mereka, dan saat mereka sadar, mereka sudah berada di tepi hutan, basah dan lelah, namun selamat. Di desa, kabar tentang kembalinya Arif dan Sari menggegerkan semua orang. Warga yang tak percaya mulai mengerubungi mereka, mengajukan banyak pertanyaan. Namun Arif dan Sari hanya terdiam, tatapan mereka kosong dan penuh kesedihan. Mereka tahu apa yang telah dikorbankan untuk mereka, dan kesadaran itu menjadi beban yang akan mereka bawa seumur hidup. Sementara itu, Mak Ratih menatap cermin di rumahnya, di mana ia bisa melihat bayangan Pak Surya yang kini terperangkap di dalamnya, menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia roh. Mak Ratih membisikkan doa untuknya, berharap Pak Surya bisa menemukan kedamaian, meskipun kini ia telah menjadi bagian dari kegelapan desa itu. Di balik semua peristiwa yang terjadi, desa ini tetap menyimpan rahasianya, siap menanti korban berikutnya yang tanpa sengaja melanggar batas-batas terlarang. Sejak kembali dari hutan, Arif dan Sari merasa diri mereka bukan lagi seperti sebelumnya. Meski mereka berhasil selamat, ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, seperti bagian dari jiwa mereka masih terperangkap di dalam kegelapan desa. Suasana di rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka menemukan kenyamanan, kini terasa dingin. Seolah-olah bayangan Pak Surya masih menempel di sekitar mereka, mengawasi dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Sari merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tidur malamnya tak pernah lelap. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok Pak Surya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan wajah kosong dan penuh penderitaan. Bahkan di saat ia terjaga, bayangan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia mulai merasa takut berada di rumah sendirian, sementara Arif hanya bisa menenangkan Sari dengan pelukan, walau ia sendiri merasa ketakutan yang sama. Di desa, kabar tentang kepulangan Arif dan Sari menyebar dengan cepat. Warga desa beramai-ramai mendatangi rumah mereka untuk melihat keadaan pasangan pengantin baru yang hilang selama berhari-hari. Sebagian besar orang hanya ingin memastikan bahwa mereka memang selamat, namun tak sedikit pula yang merasa curiga. Kecurigaan itu lahir dari cerita-cerita yang mulai beredar bahwa Arif dan Sari kembali setelah melakukan perjanjian dengan roh-roh penunggu desa. Suatu malam, saat suara angin menderu dan bulan terhalang awan tebal, seorang warga tua bernama Pak Hasan datang menemui Arif dan Sari. Wajahnya terlihat suram dan sorot matanya seolah penuh dengan rahasia yang sulit diungkapkan. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui," bisik Pak Hasan, suaranya terdengar parau dan penuh kehati-hatian. Arif mengangguk dan mempersilakan Pak Hasan duduk. Sari hanya duduk diam di sebelahnya, memperhatikan dengan cemas. Pak Hasan memulai ceritanya dengan berbisik, menceritakan tentang legenda kuno desa ini, tentang roh-roh penunggu yang membutuhkan pengantin manusia sebagai persembahan untuk mempertahankan keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Menurutnya, roh-roh itu tak akan pernah benar-benar berhenti mencari korban. "Aku tak yakin bagaimana kalian bisa kembali, tapi roh-roh itu tak akan pernah berhenti menuntut. Sekali desa ini telah menerima persembahan, mereka akan selalu kembali untuk mencari lebih banyak." Pak Hasan mengakhiri ceritanya dengan tatapan penuh peringatan. Arif dan Sari terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Hasan. Mereka tahu bahwa keselamatan mereka tak datang tak harga, namun mendengar bahwa roh-roh penunggu desa mungkin akan terus menuntut persembahan membuat mereka ngeri. Mereka mulai merasa bahwa kepulangan mereka hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar. Keesokan harinya, Arif dan Sari memutuskan untuk menemui Mak Ratih, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Saat mereka tiba di rumah Mak Ratih, suasana di sana semakin terasa aneh dan menyesakkan. Mak Ratih menyambut mereka dengan senyum kecil, seolah-olah ia sudah tahu alasan mereka datang. "Kalian telah kembali dari dunia yang seharusnya tak pernah kalian masuki," kata Mak Ratih dengan suara dingin. Sari menghela napas, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Mak Ratih, kenapa kami merasa seolah-olah masih ada sesuatu yang mengawasi kami? Apa ini ada hubungannya dengan roh-roh penunggu itu?" Mak Ratih terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke arah Sari seakan menembus batinnya. "Desa ini memang memiliki penjaga. Mereka adalah roh-roh lama yang telah ada jauh sebelum manusia pertama datang ke sini.
Dan mereka adalah roh yang selalu lapar, haus akan jiwa-jiwa baru. Kalian mungkin telah kembali, tetapi kalian membawa jejak mereka di dalam diri kalian. Dan itu artinya, mereka masih memiliki akses ke dunia kalian. Arif merasa dingin menyusup di seluruh tubuhnya mendengar penjelasan itu. Apakah itu berarti kami akan terus dikejar? Makratih mengangguk. Hanya ada dua cara untuk benar-benar terbebas dari mereka. Kalian harus meninggalkan desa ini selamanya, atau kalian harus menemukan pengganti bagi mereka, sebuah pengorbanan yang baru. Kata-kata Makratih terasa seperti beban berat di hati Arif dan Sari. Mereka menyadari bahwa desa ini tak akan pernah mengizinkan mereka hidup tenang. Pilihan untuk meninggalkan desa dan mengubur masa lalu begitu saja tampaknya mustahil, karena mereka tahu roh-roh itu mungkin akan mengikuti mereka. Namun, jika mereka memilih jalan pengorbanan, mereka harus menyerahkan seseorang, jiwa yang akan menggantikan mereka sebagai pengantin bagi roh-roh itu. Setelah meninggalkan rumah Makratih, Arif dan Sari tak banyak bicara. Mereka kembali ke rumah dalam keheningan yang penuh kecemasan. Malam itu, Sari kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia melihat Pak Surya tersenyum ke arahnya. Namun senyum itu bukanlah senyum kebahagiaan, lebih seperti senyum pahit yang menyiratkan rasa sakit dan penyesalan. Aku telah melindungi kalian, tetapi kalian harus menemukan cara sendiri untuk benar-benar terbebas. Bisik Pak Surya dalam mimpi Sari. Sari terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa lagi menahan rasa takut yang menekan hatinya. Ia tahu mereka harus segera membuat keputusan atau kegelapan desa ini akan terus mengintai mereka tanpa ampun. Semakin mendekati titik akhir, Arif dan Sari tak mampu lagi menyangkal kengerian yang menanti mereka. Mereka telah mencoba menolak kenyataan ini, berharap mereka bisa mengakhiri mimpi buruk ini tanpa harus mengorbankan siapapun. Namun semakin hari, semakin jelas bahwa roh-roh desa tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kepanikan mulai merayapi kehidupan sehari-hari mereka. Sari terus dihantui oleh sosok Pak Surya yang muncul dalam mimpi, mengisyaratkan bahwa waktu mereka hampir habis. Sedangkan Arif, meski berusaha tetap kuat, merasakan beban yang luar biasa, menyadari bahwa ada harga yang harus mereka bayar. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di sekitar rumah mereka. Rintihan, bisikan, dan gelegak tertawa yang membuat bulu kuduk berdiri seolah-olah desa itu sendiri mulai berubah menjadi bayangan kelam yang mengintai mereka. Mereka menyadari bahwa desa ini bukan hanya tempat tinggal manusia. Ada entitas yang hidup dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk mengambil korban. Di tengah rasa putus asa yang semakin dalam, Arif dan Sari memutuskan untuk bertemu Makratih sekali lagi. Mereka berharap ada solusi lain, jalan keluar yang tak melibatkan pengorbanan. Namun, ketika mereka tiba di rumah Makratih, ekspresi wanita tua itu menunjukkan bahwa harapan mereka sia-sia. Kalian tak punya pilihan, kata Makratih dengan nada datar. Kalian sudah diikat oleh roh-roh penjaga desa ini. Hanya ada satu cara untuk menenangkan mereka. Arif mencoba bertahan dalam keningan, tetapi Sari bisa lagi menahan air matanya. Ia terisak menghadap Makratih dengan penuh keputusasaan. Apakah tak ada cara lain, Mak? Apa kami harus mengorbankan seseorang? Makratih memandang mereka dalam diam sebelum akhirnya berbicara dengan nada berat. Bukan seseorang, tetapi kalian sendiri. Kata-kata itu menghantam Arif dan Sari seperti petir di siang bolong. Mereka saling menatap dalam kebingungan dan ketakutan, sementara Makratih melanjutkan dengan suara yang tenang namun penuh kegetiran. Kalian adalah pengantin baru. Dalam tradisi desa ini, pengantin baru adalah persembahan yang paling dihormati. Kalian harus kembali ke hutan dan mempersembahkan diri kalian pada roh-roh itu. Jika tidak, roh-roh ini akan terus mengejar kalian, bahkan setelah kalian meninggalkan desa ini. Dengan perasaan tak menentu, Arif dan Sari pulang, membawa beban berat keputusan yang harus mereka ambil. Mereka berdua menyadari bahwa hidup mereka tak akan pernah kembali normal. Mimpi mereka tentang masa depan yang bahagia bersama telah terenggut oleh sesuatu yang jauh di luar kendali mereka. Malam itu mereka memutuskan untuk pergi ke hutan. Mereka tidak membawa apa-apa selain diri mereka sendiri. Dalam hati, mereka berharap bahwa dengan tindakan ini,
mereka bisa memberi kedamaian bagi desa dan juga diri mereka. Di sepanjang perjalanan, Sari menggenggam tangan Arif erat-erat, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Ketika mereka tiba di tengah hutan, suasana di sekitar mereka terasa mencekam. Angin bertiup lembut, membawa bisikan halus yang seolah menyambut kedatangan mereka. Bayangan pepohonan terlihat seperti sosok-sosok samar yang mengintai dari kegelapan. Rasa takut semakin mencekam, namun mereka terus melangkah, bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Akhirnya mereka sampai di sebuah area terbuka di mana cahaya bulan menerangi tanah yang kosong. Di tempat itulah mereka berhenti. Mereka saling berpandangan, mengetahui bahwa ini adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Arif menggenggam tangan Sari, menyadari betapa dalam cintanya untuk wanita yang berdiri di hadapannya ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu, Sari. Sari tersenyum lemah, air matanya mengalir di pipi. Dan aku pun begitu, Arif. Aku tak pernah menyesal menjadi istrimu. Mereka berdiri dalam keheningan, membiarkan momen itu berlalu, sebelum akhirnya mereka menutup mata dan menyerahkan diri pada nasib yang menanti mereka. Dalam kegelapan malam, suara langkah-langkah samar mulai terdengar, mendekat ke arah mereka. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah-olah makhluk-makhluk dari dunia lain telah datang untuk mengambil mereka. Esok paginya, desa diguncang oleh berita yang mengerikan. Mayat Arif dan Sari ditemukan di tengah hutan dalam keadaan mengenaskan. Jasad mereka hampir tinggal tulang. Tampaknya telah dibiarkan terlalu lama sehingga tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Warga desa yang menemukan mereka hanya bisa menatap tubuh yang sudah hampir hancur, tubuh sepasang pengantin yang kini menjadi korban terakhir desa angker itu. Roh-roh yang menuntut pengantin manusia telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan untuk sesaat kedamaian kembali di desa tersebut. Namun, bagi orang-orang yang mengingat cerita Arif dan Sari, misteri dan horor dari desa angker itu tetap terjaga menjadi kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.